Halo, apa kabar? Seneng banget kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ngobrolin soal hubungan antara ya keuangan kita dengan isi hati kita. Ternyata apa yang kita miliki itu bisa banget nentuin arah hidup rohani kita loh. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita langsung mulai ya dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk. Coba deh pikirin baik-baik. Uang atau Tuhan? Mana sih yang sebenarnya lagi megang kendali hati Anda saat ini? Ini bukan lagi soal seberapa banyak angka di rekening, tapi jauh lebih dalam dari itu. Siapa atau apa yang jadi bos di hidup kita? Nah ini nih inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, pertama-tama kita bakal lihat dulu nih dua cara pandang yang bener-bener beda jauh soal kekayaan. Di satu sisi ada resep sukses ala dunia, dan di sisi lain ada pandangan dari surga. Keduanya ini wah kayak langit dan bumi deh bedanya. Begini nih, nasihat finansial dari dunia kan biasanya jelas banget ya. Kumpulin aset sebanyak-banyaknya, tujuannya biar aman, biar nyaman. Tapi Yesus datang dan menawarkan sesuatu yang wah bener-bener beda. Dia geser fokus kita. Bukan lagi soal berapa banyak harta yang kita punya, tapi soal di mana hati kita sebenarnya berada. Ini perubahan yang mendasar banget kan? Coba deh kita lihat perbandingan ini benar-benar bisa membuka mata kita. Harta yang kita kumpulin di dunia, ya Anda tahulah uang, properti, segala macam aset, semuanya itu punya satu sifat yang sama. Sementara, gampang banget rusak, bisa hilang, nilainya bisa anjlok. Nah, di sisi lain, ada yang namanya harta di surga. Apa itu? Kayak kasih, pelayanan, kebaikan. Sifatnya kekal dan benar-benar aman selamanya. Nah, poin kuncinya di sini, kedua jenis harta ini narik hati kita ke arah yang sama sekali berbeda. Jadi, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harta itu kok kayak punya kekuatan yang gede banget ya buat narik kita? Nah, selanjutnya kita bakal kupas prinsip di baliknya. Ada sebuah daya tarik rohani yang gak kelihatan, tapi wah, kuatnya bukan main. Nah, ini dia intinya. Sebuah kebenaran yang gak akan pernah usang. Ini bukan cuma sekedar pepatah ya. Ini tuh kayak hukum rohani. Logikanya gini. Dimanapun kita menaruh harta kita, entah itu waktu, energi, atau uang, secara otomatis hati kita juga bakal ikut ke sana. Pasti. Jadi, ini masalahnya bukan lagi sekedar soal materi. Kekayaan itu seolah-olah punya gaya gravitasi rohaninya sendiri. Dan kalau kita nggak waspada, daya tariknya itu bakal pelan-pelan tapi pasti narik fokus kita, semangat kita, dan cinta kita menjauh dari Tuhan. Dan malah makin dekat ke hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Oke, kita udah paham masalahnya nih. Terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya ada di satu kata, prioritas. Kita harus menata prioritas kita dengan benar. Inilah prinsip kunci yang bisa loh mengubah total arah hidup kita. Ini dia perintah utamanya dari Yesus. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini bukan sekedar saran, tapi ini instruksi yang jelas. Jadikan kerajaan Allah dan kebenarannya itu prioritas, nomor satu. Dan yang luar biasa, ada janji yang ngikutin di belakangnya. Kalau kita lakuin ini, semua kebutuhan kita yang lain bakal ditambahkan. Jadi, prioritas kita itu yang menentukan aliran berkat dalam hidup kita. Coba deh bayangin hati kita ini kayak sebuah kompas rohani. Kalau kompas biasa kan selalu nunjuk ke utara ya. Nah, kompas hati kita ini selalu menunjuk ke arah apa yang paling kita hargai, apa yang jadi harta kita. Arah yang ditunjuk kompas inilah yang nantinya akan menentukan seluruh perjalanan hidup kita sampai ke tujuan akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat dua hasil yang benar-benar kontras. Kalau kompas hati kita nunjuknya ke arah uang, arah perjalanan kita ya ke hal-hal yang sementara. Dan ujung-ujungnya bisa jadi kita tersesat. Tapi kalau kompas itu disetel ulang, dikalibrasi untuk menuju ke arah Tuhan, kita sedang berlayar ke pelabuhan yang benar, yang kekal. Pilihannya jadi jelas banget kan? Oke, cukup ya ngomongin teorinya. Sekarang yuk kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih caranya kita tahu saat ini juga kompas hati kita itu lagi menunjuk ke arah mana? Ini ada 3 pertanyaan simpel buat mendiagnosis diri kita sendiri. Coba deh kita jawab dengan jujur. Pertama, uji pikiran Anda. Coba ingat-ingat, dari pagi sampai malam, apa sih yang paling sering menuhin kepala Anda? Kedua, uji keputusan Anda. Waktu Anda mau ngambil keputusan soal keuangan, sekecil apapun itu, apakah Tuhan jadi pertimbangan nomor 1? Dan yang ketiga, uji berkat Anda. Berkat yang Anda terima, apakah Anda pakai lagi, Anda investasikan lagi buat hal-hal yang punya nilai kekal?
Jawaban jujur dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal membuka kondisi hati kita yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, kita nggak akan cuma berhenti di ajaran aja. Kita akan mengarahkan pandangan kita ke teladan yang paling tinggi, yang menghidupi semua prinsip ini dengan sempurna. Yesus sendiri adalah bukti hidup yang paling sempurna dari prinsip ini. Coba kita bayangkan ya, dia rela meninggalkan semua kemuliaan dan kekayaan sorga cuma demi sebuah misi yang kekal. Hidupnya yang begitu sederhana di bumi, dan puncaknya pengorbanan dirinya di kayu salib, itu semua membuktikan satu hal dengan sangat-sangat jelas. Nilai yang kekal itu jauh, jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang bisa ditawarkan dunia. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan untuk refleksi diri. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini, setiap prioritas yang kita tetapkan saat ini, itu sedang menentukan arah kekekalan kita. Jadi, yuk kita ambil waktu sejenak, coba tanya ke dalam diri sendiri dengan tenang. Saat ini, kemana kompas hati Anda sedang menunjuk?